Halo guys, welcome back to Lotalk ID dengan gue Philip Villarwanul di sini. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang cukup menarik, yang dimana menurut gue ini banyak menjadi suatu perdebatan dan juga karena ini urusannya adalah ke pidana, maka memang beberapa pandangan itu terjadi dalam menanggapi hal ini. Tapi sebelum itu, apabila kalian mengklik video ini, maka saya minta tolong bantuannya untuk klik like dan subscribe akun ini, agar gue semakin bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terkini terkait dengan hukum kepada masyarakat Indonesia agar meningkatkan literasi hukum mereka. Topik kita di hari ini adalah terkait dengan apakah anak di bawah umur, seorang anak, dapat dipidana apabila mereka tersangkut dalam kasus pembunuhan. Menurut gue sebenarnya pertanyaan ini benar-benar menarik ya. Dan memang sebagai orang awam kita merasa bahwa selama tindakannya itu melanggar ya, apalagi pembunuhan ini kan udah sangat amat tercoreng lah. Dilarang, tidak boleh, dan kita pasti tahu nih ada hukuman pidananya. Lantas nggak peduli mau dia masih anak-anak umur 14 tahun kek, umur 15 tahun kek, selama dia membunuh, dia harus dijatuhin hukuman. Dan memang harus sesuai sama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kenyataannya tidaklah semudah itu. Maksudnya tidaklah dengan kita mengkualifikasi tindakan dia dalam pembunuhan, kita bisa menjatuhkan hukuman kepada dia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang anak, maka hal yang perlu kita ketahui adalah mereka diatur, ketentuan terkait dengan tindak pidana ini diatur pada UU Perlindungan Anak nantinya, dan juga terkait dengan di UU Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak yang berhadapan dengan hukum itu dia dibagi 3 kategori. Pertama, dia anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan juga anak yang menjadi saksi terkait dengan tindak pidana tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dia diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang range umurnya itu mulai dari 12 tahun sampai dia sebelum 18 tahun. Nah, yang penting di sini adalah kita pertama kualifikasikan terlebih dahulu subjeknya dalam kasus pembunuhan tadi. Kasus pembunuhan yang gua akan bawakan ini dilakukan oleh salah seorang anak berumur 16 tahun kepada anak lainnya. Kita anggap anak ini berinisial A, yang dia lakukan tindak pidana tersebut ke si B yang berusia 14 tahun. Di sini kita melihat kedudukan dari sang anak tadi. Sebenarnya anak tadi kan melaksanakan tindakan pembunuhan ya. Jadi dia sudah terkualifikasi dan memang bukti-buktinya kuat bahwa dia melakukan tindakan tersebut. Lalu berdasarkan asas legalitas di KUHP bahwa memang tindakan pembunuhan itu telah diatur dan juga memang selayaknya untuk dapat dijatuhkan hukuman pidana. Tidak ada alasan-alasan yang bisa membebaskan dia. Namun, jika kita melihat dari subjeknya, maka hal tersebut bisa dikesampingkan karena subjeknya dalam kasus ini adalah seorang anak. Mengapa demikian? Karena anak, berdasarkan dari sistem peradilan pidana anak, itu dipandang sebagai seseorang yang perlu dan juga masih membutuhkan adanya perlindungan terhadap hak-hak mereka dan masih di dalam tanggung jawab dari orang tua atau wali mereka. Anak ini dalam melaksanakan tindak pidananya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilihat oleh hakim. Berdasarkan dari umurnya, anak ini kan tadi berumur 16 tahun, maka dia memang berhak dikenai pidana. Sedangkan pada pasal 69 di UU Sistem Peradilan Pidana Anak ada 2 pembandingan ya. Yang pertama itu terkait dengan tindakan, pemberian tindakan, dan juga yang kedua itu terkait dengan pidana. Tindakan ini diberikan untuk anak yang belum berusia 14 tahun, dan jika sudah di atas itu nanti dia dikenakan untuk tindak pidana. Nanti penjelasan apa saja yang disebut sebagai pidana dan apa saja yang disebut sebagai tindakan sebenarnya telah tercantum jelas di UU SPPA ini. Dalam pasal 70 telah dijelaskan bahwa beberapa pertimbangan hakim itu bisa dilihat dari ringannya tindakan, lalu bisa juga dilihat dari kondisi anak yang berhadapan hukum pada saat itu bagaimana, lalu kondisi kepribadian seorang anak. Nah, 3 ini nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan pidana yang tepat dijatuhkan kepada sang anak tadi. Berdasarkan prinsipnya, pertanggungjawaban itu mensyaratkan pihak yang sebagai pelaku ya mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dia lakukan, dan dia memang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Tapi dikarenakan kasus ini
melibatkan seorang anak, maka tidak bisa dilepaskan dari kehadiran orang tuanya, walinya, dan lembaga masyarakat yang menaungi hal-hal terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang anak. Tanggung jawab anak sebenarnya dalam kaitannya kasus ini, dia memang sebatas pada dia diselidiki, dituntut dan diadili di muka pengadilan. Namun, tidak bisa kita setarakan sang anak ini dengan apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa. Mengapa? Karena banyak sekali hak-hak yang memang kita perlu pertahankan dari seorang anak ini. Misalnya saja terkait dengan pembunuhan. Pembunuhan jika kita baca dari pasalnya ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hampir mayoritas, baik itu pembunuhan berencana, pembunuhan, atau percobaan pembunuhan, itu kebanyakan dia di atas 7 tahun. Misalkan karena di Undang-Undang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, jika dia tindak pidana itu di bawah dari 7 tahun, itu bisa dilakukan upaya diversi ya. Jadi penyelesaian di luar persidangan. Namun, karena tindakan tersebut di atas dari vonis pidana yang disyaratkan pada di ketentuan diversi, maka dia bisa dikenai hukuman seberat-beratnya. Paling berat adalah hukuman pidana mati dan juga penjara seumur hidup. Tapi, dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa hak seorang anak itu adalah setidak-tidaknya dia tidak dituntut untuk pidana mati maupun pidana seumur hidup, penjara seumur hidup tadi. Dan memang diperlukan langkah-langkah lain, tindakan pidana yang lain yang dijatuhkan kepada dia, dan paling maksimal tuh dia di penjara. Itu yang menjadikan menurut gue memang anak sebagai seorang individu memang merupakan pribadi yang sangat dijaga dalam sistem peradilan pidana anak, walaupun tindak pidana yang dilakukan dalam sudut pandang orang awam adalah tindakan pidana yang sangat besar. Seperti apa yang gue jelasin tadi, 3 poin pokok utama. Pertama, subjeknya. Apakah tadi sang anak ini melaksanakan suatu tindak pidana dengan memiliki akal sehat, karena kan memang untuk orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dia tidak dapat dituntut pidana. Seperti orang gila, orang-orang yang memang dalam kondisi mentalnya cacat, juga orang-orang yang telah tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kesalahannya. Apakah terkualifikasi kesalahan tersebut sebagai suatu tindak pidana? Karena kembali kita mengingat adanya asas legalitas, di mana suatu tindak pidana itu tidak bisa dituntut jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Dan juga kebalikannya berarti kita baca, suatu tindak pidana itu dapatlah dituntut apabila ada hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Lalu yang terakhir, ketiga adalah keakuratan suatu bukti. Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah subjeknya. Subjeknya adalah seorang anak. Maka, seperti apa yang gue sebutkan tadi, kita mengesampingkan terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kita menggunakan sistem peradilan pidana anak dalam kasus ini. Seperti yang gue jelaskan, ada 2 tadi, tindakan dan juga pidana. Apa aja sih yang disebut sebagai tindakan dan apa saja yang tergolong sebagai pidana akan gue jelasin. Untuk pidana pokok terdapat pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Untuk pidana tambahannya, perampasan keuntungan yang diperoleh dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Nah, itu terkait dengan pidananya. Namun untuk tindakan itu dia memang agak lebih sedikit ringan, seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan atau hal-hal lainnya yang diatur pada undang-undang. Nah, apabila anak terbukti secara sah dan nyata bahwa dia memang melaksanakan tindakan pembunuhan, maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hukuman yang dijatuhkan kepada dia itu setengah dari hukuman orang dewasa. Oleh karena itu, gue cuma ingin menjelaskan terkait dengan suatu hak yang dimiliki seorang anak, dan yuk kita sebagai seorang yang sudah dewasa, yang sudah dianggap cakap dalam hukum, mari kita coba untuk merangkul, menjadikan suatu lingkungan yang baik bagi anak-anak, bagi orang-orang yang membutuhkan kita, orang-orang yang masih di bawah naungan kita, yang masih kita masih memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Yuk kita buat lingkungan yang baik buat mereka, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita pastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka. Kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, kita mampu memberikan yang terbaik bagi mereka, di mana mereka dapat berkembang dengan pesat, mereka dapat bertumbuh dengan baik, dan juga kita kurangi budaya-budaya yang menyalahkan anak-anak yang melaksanakan tindakan pidana, dan juga mendiskreditkan korban-korban dari tindak pidana itu. Dan menurut gua, kasus ini
adalah kasus yang nyata. Ini kasus nyata yang terjadi di salah seorang yang gue kenal. Dan menurut gue sendiri ya, sebagai seorang pelaku tadi tuh, dia sudah mendapatkan bebannya dia sendiri loh, sebagai pihak yang membunuh. Kita tahu bagaimana beban dari keluarga korban, tapi dari seorang anak, mentalnya ini berbeda dengan mental orang dewasa. Dan memang dibutuhkan beberapa penanganan khusus dan juga supervisi yang lebih baik oleh orang tua atau walinya si anak tadi, untuk kedepannya dia mampu menjadi bagian dari masyarakat lagi. Oleh karena itu sekian aja. Komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, kalian punya usulan terkait pembahasan. Gue bakal dengan senang hati untuk menjawab. Dan salam demokrasi.